Halo beloved people, masih tentang time and priority, waktu dan prioritas. Bicara soal waktu, kita mesti ngerti momentum. Momentum itu doing the right thing at the right time. Mengerjakan yang tepat di waktu yang tepat. Bagaimana kita ngerti momentum? Kita mesti lihat pintu yang sedang Tuhan bukakan. Kita harus peka dengan pimpinan Roh Tuhan, apa yang kita harus lakukan di masa-masa tertentu. Bagaimana supaya kita bisa mempunyai strategi yang tepat dan bergerak cepat. Kita harus ngerti yang namanya momentum. Saya diingatkan tentang seseorang yang saya kenal ketika ayahnya menjabat sebagai seseorang yang cukup penting kedudukannya di sebuah kota. Anak dari bapak ini menjadi tenar, dan di tengah-tengah ketenarannya, dia memanfaatkan platform sosial medianya untuk memperkenalkan produk-produk bisnis yang dia kerjakan. Kelihatannya seperti memanfaatkan ketenaran orang tuanya, tetapi menurut saya ini momentum. Tidak semua orang punya kesempatan untuk dikenal, tetapi ketika orang ini dikenal di sosial media, banyak followernya, dia memanfaatkan ketenarannya untuk membangun bisnis-bisnis cukup banyak yang kemudian membuat bisnis ini cukup berkembang, dan dia memanfaatkan kesempatan yang ada. Sama halnya dengan hidup kita harus mengerti momentum. Enggak setiap saat kita akan melihat momentum yang tepat untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya ketika seorang anak muda ingin menjadi atlet. Di usia remaja dia sudah harus memulai karirnya sebagai atlet. Berarti sebelum remaja, dari usia kanak-kanak dia sudah mulai harus dilatih. Nah, banyak orang yang melewati momentum ketika harusnya di usia dia berlatih, dia tidak berlatih. Jadi ketika dia menginjak usia remaja, sudah terlambat untuk dia membangun karirnya sebagai atlet. Nah, kita harus peka dengan zaman, kita harus mulai mengerti perkembangan zaman, apa yang sedang dibutuhkan di masa-masa ini, apa yang sedang berkembang. Contohnya saat ini sedang ramai bisnis online, digital marketing, orang-orang mulai bergerak, semuanya serba online. Kita harus mulai peka dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Kalau kita miss momentum ini ketika orang-orang sudah mulai ramai memasarkan produknya di online, kita akan terlambat. Jadi saya percaya bahwa orang-orang harus mulai mengenali pintu-pintu yang Tuhan bukakan bagi mereka di musim-musim tertentu dalam hidup mereka. Ada 3 hal yang menjadi ciri dari pintu yang terbuka dari Tuhan. Yang pertama, saya percaya pintu yang Tuhan bukakan itu ada penyediaan. Satu hari ada seorang anak muda datang kepada saya dan berkata, "Kak Heni, apakah keinginan saya membuka sebuah yayasan ini dari Tuhan atau dari keinginan saya sendiri?" Lalu saya bertanya, "Apakah kamu oke dalam keuangan?" Dia bilang tidak. Dia butuh modal untuk memulai yayasannya, sedangkan untuk penghidupan dia sendiri dia juga butuh disupport. Jadi dia berharap dari yayasan yang akan dibangunnya, yayasan itu juga akan mensupport hidupnya. Nah, saya bersyukur saya ketemu dengan anak muda ini. Jadi saya arahkan, saya bilang harusnya motivasi awal memulai sebuah yayasan, apalagi kemanusiaan yang di dunia sosial, kita tidak boleh mencari keuntungan untuk diri sendiri. Jadi tujuan kita memulai sebuah pelayanan di dunia sosial itu murni untuk membantu orang lain, sedangkan kita harusnya sudah punya sumber untuk penghidupan kita sendiri. Saya percaya visi yang dari Tuhan itu pasti ada penyediaan yang datangnya dari Tuhan juga. Dalam Keluaran 35 ayat 29 dikatakan, "Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya untuk membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan, mereka itu yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan." Jadi kalau visi itu datangnya dari Tuhan, maka Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk membantu apa yang kita mau bangun.
Orang-orang itu terdorong hatinya untuk membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Jadi saya percaya kalau visi yang datang dari Tuhan itu tidak akan membuat kita sendiri jadi susah, tapi yang pasti kita akan jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau sampai kita susah, kita harus pertimbangkan kembali apakah itu visi dari Tuhan. Jadi pintu yang terbuka dari Tuhan itu, tanda yang pertama adalah penyediaan dari Tuhan. Yang kedua, apa yang kita kerjakan dari kecil itu berkembang. Matius 13 ayat 33 berkata, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saya percaya bahwa kalau apa yang Tuhan mau kita kerjakan itu berasal dari Tuhan, itu sifatnya seperti ragi. Dimulai dari kecil, orang kalau pakai ragi itu sedikit aja. Jadi sudah pasti dimulai dari kecil tapi berkembang. Yang ketiga, pintu yang dibukakan Tuhan itu pasti bukan hanya untuk keuntungan kita pribadi, tapi akan jadi berkat buat orang banyak. Matius 13 ayat 31 sampai 32 berkata, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ayat 32, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Mungkin apa yang kita mulai itu dari kecil. Nah, saya selalu bilang, start now, start from small, start now. Yang terakhir adalah jadi dampak bagi banyak orang, berkembang dan jadi berkat bagi hidup banyak orang. Peka-pekalah dengan momentum apa yang saat ini sedang Tuhan bukakan di depanmu. Pintu yang terbuka dari Tuhan, yang pertama ada penyediaan, yang kedua pasti berkembang, yang ketiga jadi dampak bagi banyak orang. Live a better life, Tuhan memberkati. Selalu kami menemukan ada orang-orang yang begitu ramah. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.